Yang paling menyakitkan bukan saat tanganku ditarik sampai aku jatuh ke lantai. Bukan juga ketika pipiku ditampar berkali-kali hanya karena secangkir teh yang dianggap kurang manis. Yang benar-benar menghancurkan hatiku adalah karena semua itu terjadi di rumah suamiku sendiri. Dilakukan oleh ibu mertua dan adik iparku. Sementara suamiku sama sekali tidak pernah tahu. Kalau kalian jadi aku, masih sanggup bertahan demi mempertahankan rumah tangga? Atau memilih pergi meski belum tentu dipercaya? Tubuhku meringkuk di sudut dapur. Napasku memburu. Tanganku gemetar menahan sakit yang menjalar sampai ke bahu. Dasar menantu gak berguna, bentak Bu Ratna sambil menunjuk wajahku. Apa susahnya bikin teh yang enak? Hidup numpang di rumah orang saja masih banyak maunya. Aku menundukkan kepala. Bibirku bergetar. Tapi aku tidak berani menjawab. Di sampingnya, Rina melipat tangan sambil tersenyum sinis. Kalau aku jadi Kak Fajar, dari dulu sudah kuceraikan perempuan kayak kamu. Ucapan itu terasa lebih tajam daripada tamparan yang baru saja kuterima. Aku hanya menggenggam ujung bajuku yang sudah kusut. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin membela diri. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengatakan bahwa sejak menikah, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Setiap pagi aku bangun paling awal. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus semua pekerjaan tanpa pernah meminta bantuan. Tetapi apapun yang kulakukan selalu salah di mata mereka. Hari itu Bu Ratna sengaja menjatuhkan piring ke lantai. Suara pecahannya membuatku terkejut. Lihat, baru juga kerja sedikit sudah ceroboh, katanya keras. Padahal aku sama sekali tidak menyentuh piring itu. Rina langsung ikut menyalahkanku. Kamu memang pembawa sial sejak masuk rumah ini. Aku hanya memejamkan mata. Kalau aku menjawab, mereka akan semakin marah. Kalau aku diam, mereka tetap mencari alasan untuk menyakitiku. Sudah hampir 2 tahun aku hidup seperti itu. Anehnya, setiap kali Fajar pulang kerja, semuanya berubah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bu Ratna berubah menjadi ibu yang lembut. Rina mendadak ramah. Mereka bahkan sering tertawa bersamaku di depan Fajar. Seolah aku adalah menantu yang paling disayangi. Dan aku memilih ikut tersenyum. Bukan karena bahagia, melainkan karena takut. Takut kalau rumah tanggaku hancur hanya karena aku dianggap mengadu. Malam itu, ketika Fajar pulang, ia langsung menghampiriku. Alia, kamu capek, ya? Aku buru-buru menggeleng. Enggak kok, Mas. Fajar mengusap kepalaku dengan lembut. Makasih ya, sudah sabar ngurus ibu sama Rina. Dadaku terasa sesak. Aku hampir saja menangis di depannya. Hampir saja. Namun dari arah ruang tamu, Bu Ratna lebih dulu berbicara. Fajar, Alia itu baik sekali. Ibu malah kasihan sama dia. Seharian gak berhenti kerja. Fajar tersenyum bangga. Lihat kan, Li, ibu sayang sama kamu. Aku memaksakan senyum. Iya, Mas. Hanya satu kata itu yang sanggup keluar. Malam semakin larut. Setelah semua tidur, aku masuk ke kamar mandi. Aku membuka lengan bajuku perlahan. Bekas lebam berwarna kebiruan memenuhi lenganku. Ada goresan panjang di dekat siku. Pipiku masih terasa panas. Aku memandangi pantulan wajahku di cermin. Harus kuat. Kalimat itu selalu kuulang setiap malam. Bukan karena aku benar-benar kuat, melainkan karena aku tidak tahu lagi harus mengadu kepada siapa. Keesokan paginya, sebelum Fajar berangkat bekerja, ia sempat memelukku. Tunggu aku pulang. Ya. Aku mengangguk sambil tersenyum. Padahal dalam hati aku hanya berharap, semoga hari ini mereka tidak menyakitiku lagi. Pintu rumah baru saja tertutup setelah Fajar berangkat. Suara langkah Bu Ratna terdengar mendekat. Ia tidak lagi memakai senyum yang tadi diperlihatkan kepada anaknya. Tatapannya berubah dingin. Rina keluar dari kamarnya sambil menggulung lengan baju. Bu Ratna mengunci pintu depan, lalu menatapku tanpa berkedip. Kita lanjutkan yang tadi pagi. Aku langsung mundur beberapa langkah. Jantungku berdetak begitu keras. Aku sadar, hari itu akan menjadi hari yang jauh lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Aku refleks mundur sampai punggungku membentur dinding dapur. Bu Ratna melangkah pelan mendekat. Tatapannya tajam, membuat kakiku seolah kehilangan tenaga. Kenapa diam? Katanya pelan. Baru ditatap saja sudah gemetar.
Rina terkekeh. Lihat, Bu. Menantu kesayangan Kak Fajar ini memang jago pura-pura lemah. Aku menggenggam ujung celemek yang kupakai. Aku mau mulai masak dulu, Bu. Belum sempat aku berbalik. Lenganku ditarik keras. Aku belum selesai bicara. Tubuhku kehilangan keseimbangan. Aku hampir jatuh kalau tidak sempat berpegangan pada meja makan. Bu Ratna mendekat sampai wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajahku. Kamu pikir bisa menguasai anak ibu? Aku menggeleng cepat. Enggak pernah, Bu. Jangan bohong. Tamparan keras mendarat di pipiku. Kepalaku langsung miring. Suara denging memenuhi telingaku. Air mata mengalir begitu saja. Rina justru tertawa. Baru segitu sudah nangis. Aku dulu lebih keras dididik ibu. Aku ingin berkata bahwa aku bukan anak kecil yang harus dididik dengan kekerasan. Namun lidahku terasa keluh. Sudah terlalu sering setiap pembelaan hanya berakhir dengan hukuman yang lebih berat. Bu Ratna menunjuk ruang tamu. Lihat rumah ini. Aku mengikuti arah jarinya. Rumah ini dibangun almarhum Ayah Fajar. Selama ibu masih hidup, jangan pernah merasa rumah ini milikmu. Aku menunduk. Aku tidak pernah merasa begitu, Bu. Tapi kamu membuat anak ibu berubah. Enggak, Bu. Sejak menikah denganmu, dia lebih sering membelamu. Aku mengangkat wajah. Mas Fajar selalu menghormati ibu. Diam. Bentakan itu membuatku kembali menutup mulut. Rina mendekat sambil membawa ember berisi pakaian kotor. Kalau memang merasa jadi menantu baik, cuci semua ini. Aku melihat isi ember. Bukan hanya pakaian mereka. Ada selimut tebal, karpet kecil, sepatu olahraga. Semuanya dilempar begitu saja ke hadapanku. Harus selesai sebelum siang. Aku mengangguk pelan. Iya. Kalau belum selesai. Rina menyeringai. Kamu tahu akibatnya. Aku membawa ember itu ke halaman belakang. Matahari belum terlalu tinggi. Namun pekerjaannya sudah terasa mustahil. Tanganku masih perih akibat tamparan tadi. Punggungku juga terasa nyeri. Meski begitu aku tetap mulai mencuci satu persatu. Air sabun membuat luka kecil di jariku terasa menyengat. Aku meringis pelan. Tidak ada yang peduli. Beberapa saat kemudian Bu Ratna keluar membawa segelas es teh. Ia duduk santai di teras sambil memperhatikanku bekerja. Sesekali ia menghela napas panjang. Begitu saja capek. Dulu ibu mengurus 3 anak sendirian. Aku hanya mengangguk. Tidak ada gunanya membantah. Semakin aku diam, semakin cepat semuanya selesai. Setidaknya begitu yang selalu kuyakini. Menjelang siang seluruh cucian akhirnya selesai. Aku mengangkat ember kosong ke dalam rumah. Belum sempat duduk, suara Bu Ratna kembali terdengar. Dapur belum dipel. Iya, Bu. Kamar Rina juga berantakan. Iya. Jangan lupa kamar ibu. Iya. Jawabanku hanya itu. Iya, iya, iya. Kadang aku sendiri bertanya kapan terakhir kali ada orang yang menanyakan kabarku. Saat sedang mengepel lantai kamar Rina, mataku tertuju pada bingkai foto pernikahanku dengan Fajar yang pernah kami hadiahkan kepadanya. Kaca bingkai itu retak. Foto kami juga penuh coretan spidol hitam. Wajahku dicoret sampai hampir tidak terlihat. Dadaku langsung sesak. Aku mengusap foto itu perlahan. Belum sempat ku bersihkan, Rina masuk ke kamar. Itu jangan disentuh. Aku menoleh. Itu foto pernikahan kami. Memangnya kenapa? Itu sengaja aku rusak. Aku terdiam. Supaya setiap lihat wajahmu aku nggak nek. Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada tamparan. Aku menggigit bibir agar tidak menangis. Rina mendekat lalu merebut foto itu dari tanganku. Kalau Kak Fajar tanya, bilang saja jatuh sendiri. Aku menatapnya tidak percaya. Ia justru tersenyum puas. Sore harinya Fajar mengirim pesan. Aku mungkin lembur sampai malam. Jangan tunggu makan. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Biasanya pesan seperti itu membuatku sedih. Karena artinya aku harus lebih lama tinggal berdua dengan Bu Ratna dan Rina. Namun hari itu entah kenapa ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah akan terjadi sesuatu yang tidak pernah kuduga. Aku menarik napas panjang, lalu mulai menyiapkan makan malam. Tanpa
Aku sadari, dari balik pintu dapur, Bu Ratna dan Rina saling berpandangan. Mereka tersenyum tipis, seolah sudah merencanakan sesuatu untuk malam itu. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa penderitaan yang selama ini kualami baru akan mencapai titik paling kelam. Malam mulai turun. Aku baru saja selesai mengangkat piring ke meja makan ketika Bu Ratna memanggilku dari ruang tamu. "Alia, kesini." Nada suaranya pelan. Terlalu pelan. Justru itu yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menghampiri dengan langkah ragu. "Iya, Bu." Bu Ratna menatap meja makan, lalu menggeleng pelan. "Kamu sengaja, ya?" Aku bingung. "Sengaja apa, Bu? Masakan ini terlalu asin. Tapi tadi ibu belum mencicipi." Plak. Tamparan itu membuat tubuhku terhuyung hingga lututku membentur kaki meja. Belum sempat aku berdiri, Rina menyiramkan semangkuk sayur hangat ke lantai tepat di depan kakiku. "Lihat. Masakanmu memang pantas dibuang." Aku menatap kuah yang mulai mengalir ke sela-sela keramik. Dadaku sesak. Padahal sejak sore aku memasak dengan hati-hati. Bahkan aku mencicipinya berkali-kali agar rasanya pas. "Ayo bersihkan," bentak Bu Ratna. Aku segera mengambil kain pel. Tanganku masih gemetar. Saat sedang membersihkan lantai, Rina sengaja menendang ember hingga air kotornya kembali tumpah. "Kurang bersih." "Ulang lagi." Aku memejamkan mata. Dalam hati aku terus mengulang satu kalimat. "Sabar, sabar, sabar." Aku tidak ingin Fajar pulang dan melihat rumah dipenuhi pertengkaran. Aku tidak ingin ia berada di antara aku dan ibunya. Namun kesabaranku justru membuat mereka semakin berani. Setelah semuanya selesai ku bersihkan, Bu Ratna berdiri di depanku. "Aku dengar kamu sering telepon ibumu." Aku mengangguk pelan. "Sesekali saja, Bu. Mulai besok jangan." Aku tertegun. "Kenapa, Bu?" "Karena semua urusanmu sekarang ada di rumah ini. Kalau kamu mengadu..." Ia berhenti sejenak. Tatapannya menusuk lurus ke mataku. "Jangan salahkan ibu kalau hidupmu lebih susah. Aku hanya mampu menelan ludah. Aku tahu itu bukan ancaman kosong. Selama ini setiap kali aku mencoba menghubungi keluargaku lebih lama, Bu Ratna selalu mencari alasan untuk menghukumku. Pernah aku dipaksa mencuci seluruh rumah sampai tengah malam. Pernah juga aku dikunci di halaman belakang selama berjam-jam hanya karena dianggap terlalu sering memegang ponsel. Aku memilih diam. Bukan karena aku lemah, tetapi karena aku takut masalah ini melebar sampai membuat kedua orang tuaku ikut menderita. Mereka sudah bekerja keras membesarkanku. Aku tidak ingin di usia mereka sekarang masih harus memikirkan rumah tanggaku. Sekitar pukul 8 malam, ponselku bergetar. Nama Fajar muncul di layar. Senyum kecil akhirnya muncul di wajahku. "Halo, Mas." "Maaf ya, Li. Aku benar-benar lembur." "Iya, Mas. Nggak apa-apa. Kamu sudah makan?" "Sudah." Aku berbohong. Sejak siang aku belum sempat makan dengan tenang. Setiap kali hendak menyuap nasi, selalu ada pekerjaan baru yang diberikan Bu Ratna. "Kamu jangan tidur terlalu malam." "Iya. Aku sayang kamu." Kalimat sederhana itu membuat mataku langsung basah. "Aku juga sayang Mas." Telepon terputus. Aku memandangi layar ponsel beberapa detik. Seandainya saja ia tahu apa yang sebenarnya terjadi, mungkin ia tidak akan pernah membiarkanku sendirian di rumah ini. Namun setiap kali aku ingin jujur, aku selalu teringat wajahnya. Ia sangat menyayangi ibunya. Aku takut. Takut jika pengakuanku justru membuatnya menganggap aku sedang mengadu domba. Saat aku masih memikirkan itu, suara benda pecah terdengar dari dapur. Prang! Aku berlari masuk. Sebuah vas bunga telah hancur berserakan di lantai. Bu Ratna berdiri beberapa langkah dariku. "Astaga! Lihat ulahmu." Aku langsung menggeleng. "Bukan aku, Bu." "Masih berani bohong?" Rina keluar sambil membawa ponselnya. "Wah, vas kesayangan ibu pecah. Kalau Kak Fajar tahu, pasti kecewa." Aku menatap keduanya bergantian. Baru saat itulah aku sadar. Semua ini sudah direncanakan. Mereka sengaja menjebakku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah,
Aku mulai merasa mereka tidak hanya ingin menyiksaku. Mereka ingin membuat suamiku membenciku. Sejak malam vas bunga itu pecah, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut dimarahi. Aku justru takut mereka sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan firasatku ternyata tidak salah. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari benar-benar terbit, Bu Ratna sudah menggedor pintu kamarku. Dari tadi tidur terus. Memang mau jadi ratu di rumah ini. Aku buru-buru bangun. Iya, Bu, sebentar. Belum sempat aku merapikan rambut, pintu kamar sudah dibuka paksa. Bu Ratna berdiri dengan wajah masam. Ikut ibu. Aku mengikutinya sampai ke ruang tamu. Di atas meja ada sebuah dompet berwarna coklat. Bu Ratna menunjuk dompet itu. Kamu lihat ini. Iya, Bu. Uangnya hilang. Aku mengernyit. Hilang? Iya. 5 juta. Dadaku langsung berdegup kencang. Aku bahkan belum pernah membuka dompet itu. Tanya sama dia. Bu, sahut Rina sambil melirik ke arahku. Orang lain gak ada yang masuk rumah. Aku menggeleng cepat. Aku gak ambil. Bu. Jangan bohong. Suara Bu Ratna meninggi. Aku sudah hitung sendiri semalam. 5 juta hilang. Aku benar-benar gak tahu. Air mataku mulai mengalir. Aku merasa seperti terjebak. Rina mendekat. Lagian siapa lagi? Kamu kan sering pegang tas ibu waktu bersih-bersih. Itu karena ibu yang nyuruh. Plak. Tamparan kedua pagi itu membuat bibirku pecah. Aku memegang sudut bibirku. Ada rasa asin. Darah. Bu Ratna mendorong bahuku sampai aku terduduk. Dasar pencuri. Aku bukan pencuri. Suaraku hampir tidak terdengar. Aku bersumpah. Sudah. Bentak Bu Ratna. Kalau Fajar pulang, ibu sendiri yang akan bilang. Kalimat itu membuat wajahku langsung pucat. Aku tahu Fajar bukan orang yang mudah menuduh. Tetapi bagaimana kalau semua bukti memang mengarah kepadaku? Bagaimana kalau kali ini dia benar-benar percaya kepada ibunya? Sepanjang hari aku bekerja sambil menahan tangis. Aku mengepel, menyapu, memasak, mencuci. Tetapi pikiranku hanya dipenuhi satu pertanyaan. Bagaimana caranya membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Menjelang siang, ketika sedang menjemur pakaian di halaman belakang, aku mendengar suara pagar terbuka. Seorang tetangga, Bu Sari, melintas sambil membawa kantong belanja. Beliau berhenti sebentar. Alia. Aku menoleh. Iya, Bu. Bu Sari memperhatikan wajahku cukup lama. Kamu jatuh lagi? Aku spontan menyentuh pipiku yang masih membiru. Iya, tadi kepleset. Beliau tidak langsung menjawab. Tatapannya justru semakin dalam. Seolah beliau tahu aku sedang berbohong. Alia. Kalimat itu terhenti. Dari dalam rumah terdengar suara Bu Ratna memanggil dengan keras. Alia. Aku langsung tersentak. Iya, Bu. Aku buru-buru masuk. Saat melewati pagar, Bu Sari sempat berbisik sangat pelan. Kalau butuh bantuan, jangan dipendam sendiri. Aku membeku beberapa detik. Sudah lama tidak ada yang mengatakan kalimat itu kepadaku. Namun aku hanya mampu mengangguk pelan. Aku takut. Takut kalau Bu Ratna melihat kami berbicara. Sore harinya Fajar mengirim pesan lagi. Aku mungkin pulang lebih malam. Ada meeting mendadak. Aku menarik napas panjang. Lalu membalas singkat. Hati-hati di jalannya, Mas. Beberapa menit kemudian ia mengirim emoji senyum. Melihat pesan itu, air mataku kembali jatuh. Aku semakin merasa bersalah. Aku terus menyembunyikan semuanya dari orang yang paling berhak mengetahuinya. Malam mulai tiba. Saat sedang mengambil pakaian yang sudah kering, aku tidak sengaja mendengar percakapan dari balik pintu dapur. Suara Bu Ratna terdengar pelan. Besok kita selesaikan semuanya. Rina tertawa kecil. Iya, Bu. Kalau Kak Fajar sudah percaya Alia pencuri, dia pasti akan mengusirnya sendiri. Tanganku langsung gemetar. Jepitan baju yang kupegang jatuh satu persatu ke tanah. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak bersuara. Sekarang aku tahu, semua tuduhan itu bukan karena uang yang hilang.
Mereka memang sedang menyusun rencana agar Fajar membenciku dan mengakhiri pernikahan kami. Semalaman aku tidak bisa memejamkan mata. Ucapan Bu Ratna dan Rina terus terngiang di kepalaku. Dia pasti akan mengusirnya sendiri. Kalimat itu seperti menghantam dadaku berkali-kali. Aku menoleh ke arah Fajar yang tertidur lelap di sampingku. Wajahnya terlihat begitu tenang. Tangannya masih menggenggam tanganku, seolah takut aku pergi. Tanpa sadar air mataku kembali jatuh. Aku ingin membangunkannya. Aku ingin menceritakan semuanya. Aku ingin menunjukkan semua lebam yang selama ini kusembunyikan. Tapi setiap kali keberanian itu muncul, bayangan Bu Ratna selalu menghantuiku. Kalau kamu berani mengadu, rumah tangga kalian selesai. Ancaman itu terlalu sering kudengar. Sampai akhirnya aku sendiri mulai mempercayainya. Keesokan paginya Fajar terlihat tergesa-gesa. Aku berangkat lebih pagi ya, Li. Iya, Mas. Ia tersenyum lalu mengecup keningku. Jaga kesehatan. Aku mengangguk. Kamu juga. Begitu mobilnya keluar dari halaman, senyum di wajah Bu Ratna langsung menghilang. Ia menoleh kepadaku. Masuk. Aku mengikuti langkahnya ke ruang tamu. Di sana sudah ada Rina yang duduk sambil memainkan ponselnya. Di atas meja terdapat sebuah amplop putih. Bu Ratna mendorong amplop itu ke arahku. Buka. Aku membukanya perlahan. Isinya kosong. Apa ini, Bu? Lihat baik-baik. Aku membalik amplop itu. Tetap kosong. 5 juta yang hilang ada di amplop itu semalam. Aku langsung memahami arah pembicaraannya. Dadaku berdebar. Bu, Ibu akan bilang ke Fajar kalau kamu mengambil uang itu lalu membuang amplopnya. Aku membelalak. Tapi itu bohong. Memang. Jawaban Bu Ratna begitu datar. Tapi siapa yang akan dipercaya Fajar? Kamu? Atau ibu kandungnya sendiri? Aku terdiam. Kalimat itu membuat seluruh tubuhku melemas. Rina ikut menimpali. Kak Fajar itu terlalu baik. Dia pasti percaya sama ibu. Sedangkan kamu baru beberapa tahun jadi istrinya. Aku mencoba menguatkan suara. Mas Fajar bukan orang yang menilai tanpa bukti. Rina tertawa kecil. Bukti? Ia mengangkat ponselnya. Lihat ini. Ia memperlihatkan sebuah foto. Foto itu membuat darahku seolah berhenti mengalir. Di foto tersebut terlihat dompet Bu Ratna berada di tanganku. Aku langsung ingat. Itu saat Bu Ratna menyuruhku memindahkan tasnya ketika membersihkan ruang tamu beberapa hari lalu. Foto itu diambil diam-diam. Dari sudut tertentu, seolah-olah aku sedang mengobrak-abrik isi dompet. Aku menatap Rina dengan napas memburu. Kalian sengaja? Tepat. Rina tersenyum puas. Kami memang sengaja. Supaya kalau nanti Kak Fajar tanya. Kami sudah punya bukti. Lututku terasa lemas. Aku benar-benar tidak menyangka mereka merencanakan semuanya sedetail itu. Bu Ratna mendekat. Nah, sekarang pilih. Pergi dari rumah ini baik-baik. Atau tunggu Fajar mengusirmu sebagai pencuri. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Aku menggeleng pelan. Aku nggak akan pergi. Itu rumahku juga. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memberanikan diri mengucapkan kalimat itu. Wajah Bu Ratna langsung memerah. Apa? Aku istri Fajar. Aku nggak melakukan kesalahan. Aku nggak akan pergi karena fitnah. Plak. Tamparan itu jauh lebih keras daripada biasanya. Aku terjatuh ke lantai. Sebelum sempat berdiri, Rina menendang ember di sampingku hingga mengenai pinggangku. Rasa sakit menjalar sampai ke punggung. Masih berani melawan? Bentak Rina. Aku mencoba bangkit sambil menahan nyeri. Namun Bu Ratna kembali mendorong bahuku. Tubuhku menghantam lemari. Figura keluarga jatuh berhamburan. Kaca pecah memenuhi lantai. Napas Bu Ratna terdengar memburu. Hari ini kamu harus keluar. Aku nggak akan keluar. Suaraku bergetar. Sebelum Mas Fajar sendiri yang menyuruh. Kalimat itu justru membuat Bu Ratna semakin murka. Ia meraih sapu kayu yang bersandar di sudut ruangan. Tanpa berpikir panjang, sapu itu diayunkan ke arahku. Aku refleks mengangkat tangan untuk melindungi kepala. Brak!
Rasa sakit luar biasa membuatku menjerit. Belum sempat aku menarik napas, Rina ikut menarik rambutku dari belakang. Ayo ngaku. Ngaku kamu pencuri. Aku menangis sejadi-jadinya. Bukan aku. Demi Allah, bukan aku. Namun tangisku sama sekali tidak membuat mereka berhenti. Di saat itulah, di luar pagar rumah, seorang tetangga yang sedang menyapu halaman menghentikan aktivitasnya. Bu Sari mendengar suara jeritanku. Beliau menatap ke arah rumah kami dengan wajah penuh cemas. Tangannya perlahan meraih ponsel. Lalu, ia mencari nama seseorang yang selama ini tidak pernah berani ia hubungi. Fajar. Tanganku masih gemetar saat Bu Sari menekan tombol panggil di ponselnya. Beliau berdiri di balik pagar rumahnya sendiri. Wajahnya penuh keraguan. Beberapa kali ia menarik napas panjang sebelum akhirnya panggilan itu tersambung. Halo, Pak Fajar. Suara Fajar terdengar dari seberang. Iya, Bu Sari. Ada apa? Bu Sari melirik ke arah rumahku. Jeritanku masih terdengar samar dari dalam. Maaf kalau saya lancang. Tapi, sebaiknya Bapak pulang sekarang. Fajar terdiam beberapa detik. Memangnya ada apa, Bu? Saya tidak enak menjelaskannya lewat telepon. Hanya tolong pulang. Kalau terlambat, saya khawatir Bapak akan menyesal. Sambungan telepon berakhir. Bu Sari memejamkan mata. Beliau tahu risikonya ikut campur urusan rumah tangga orang. Namun kali ini ia tidak sanggup lagi berpura-pura tidak mendengar. Di kantor, Fajar menatap layar ponselnya cukup lama. Selama ini Bu Sari hampir tidak pernah menghubunginya. Apalagi dengan nada suara setegang itu. Entah kenapa dadanya mendadak terasa tidak nyaman. Ia mencoba menghubungiku. Ponselku berdering di dalam saku celemek. Aku berusaha meraihnya. Namun Rina lebih cepat. Ia merebut ponselku. Oh, Kak Fajar. Katanya sambil memperlihatkan layar kepadaku. Aku langsung mengulurkan tangan. Tolong. Itu ponselku. Rina hanya tersenyum. Lalu menekan tombol diam. Panggilan pertama terputus. Beberapa detik kemudian Fajar menelepon lagi. Rina kembali mematikannya. Kakakmu mulai curiga. Bu. Bu Ratna mendekat. Matikan saja. Ponselku dimasukkan ke dalam laci BV. Kemudian dikunci. Aku hanya bisa menangis. Untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa sendirian. Di kantor, Fajar mengernyit. Biasanya aku selalu mengangkat teleponnya. Kalaupun sibuk, paling lama 5 menit kemudian aku pasti menelepon balik. Hari itu tidak. Ia mencoba sekali lagi. Tetap tidak ada jawaban. Entah kenapa wajah Alia yang beberapa hari terakhir tampak pucat kembali terlintas di pikirannya. Ia teringat lebam kecil di pergelangan tangan istrinya yang dulu dijelaskan sebagai akibat terbentur pintu. Ia juga teringat bibir Alia yang pernah terlihat pecah. Saat itu Alia hanya tertawa kecil. Gigit lidah sendiri. Mas. Semua alasan itu dulu terdengar masuk akal. Namun sekarang, semuanya mulai terasa janggal. Fajar berdiri dari kursinya. Pak, saya izin sebentar. Atasannya menoleh. Ada apa? Istri saya mungkin sedang ada masalah. Silakan. Tanpa berpikir panjang Fajar mengambil kunci mobil. Sementara itu di rumah, aku terduduk di lantai. Napas tersengal. Lenganku terasa nyeri akibat pukulan sapu kayu. Bu Ratna berdiri sambil berkacak pinggang. Masih keras kepala. Aku tidak menjawab. Jawabanku sudah habis. Air mataku juga mulai mengering. Yang tersisa hanya rasa lelah. Rina datang membawa sebuah koper. Koper itu milikku. Ia membukanya lalu mulai melempar isi lemari ke dalamnya. Baju, mukena, foto pernikahan, buku catatan. Semuanya dilempar tanpa peduli. Itu jangan. Aku berusaha berdiri. Namun Bu Ratna kembali mendorongku. Duduk. Aku kehilangan keseimbangan. Kepalaku membentur kaki kursi. Pandanganku berkunang-kunang. Di sela rasa sakit itu, aku melihat album foto pernikahanku terjatuh ke lantai. Salah satu foto terlepas. Foto ketika Fajar menggenggam tanganku saat akad nikah. Aku merangkak perlahan mengambilnya. Belum sempat ku sentuh. Rina menginjak foto itu dengan sengaja. Kisah cintamu selesai. Katanya dingin. Dadaku seperti diremas.
Aku memeluk foto yang sudah kusut itu erat-erat. Dalam hati aku hanya berdoa, "Ya Allah, kalau memang rumah tangga ini masih layak diselamatkan, tolong bukakan jalan." Tepat saat doa itu selesai terucap, dari kejauhan terdengar suara mobil memasuki gang. Bu Ratna tersenyum kecil. Itu bukan Fajar. Dia masih kerja. Namun beberapa detik kemudian, suara mesin mobil itu berhenti tepat di depan rumah. Terdengar langkah kaki berlari mendekati pintu. Pegangan pintu diputar. Pintu yang tidak terkunci itu terbuka lebar. Aku mengangkat wajah perlahan. Jantungku berdetak begitu keras. Dan di ambang pintu, berdiri Fajar. Tatapannya langsung tertuju pada wajahku yang lebam. Pada darah yang mengering di sudut bibirku. Pada sapu kayu yang masih berada di tangan ibunya. Serta Rina, yang masih menggenggam segenggam rambutku. Untuk beberapa detik, tidak ada seorang pun yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Rumah itu mendadak sunyi. Keheningan itu terasa jauh lebih mengerikan daripada semua teriakan yang baru saja terjadi. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Fajar. Tatapannya berpindah pelan. Dari wajahku, ke rambutku yang masih digenggam Rina. Lalu ke sapu kayu di tangan Bu Ratna. Aku belum pernah melihat sorot mata suamiku seperti itu. Bukan marah, bukan sedih, melainkan kecewa yang begitu dalam. Rina adalah orang pertama yang melepaskan rambutku. Tangannya gemetar. Kak Fajar." Bu Ratna buru-buru menjatuhkan sapu kayu ke lantai. "Bukan seperti yang kamu pikirkan, Jar." Aku tetap terduduk. Tubuhku terlalu lemah untuk berdiri. Fajar masih diam. Ia melangkah perlahan menghampiriku. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat bekas lebam di lenganku. Sudut bibirku yang berdarah. Lututku yang memar. Tanganku yang dipenuhi goresan. Tangannya mulai mengepal. "Alia?" Suaranya bergetar. "Siapa yang melakukan ini?" Aku menatapnya. Air mataku kembali jatuh. Sudah berulang kali aku membayangkan momen ini. Tetapi ketika akhirnya kesempatan itu datang, aku justru tidak sanggup berbicara. Bu Ratna buru-buru menyela. "Jar, kamu jangan salah paham. Dia jatuh sendiri. Ibu tadi justru mau nolong." Rina langsung mengangguk cepat. "Iya, Kak." Kak Alia emosi sendiri. Terus nabrak lemari. Fajar tidak menjawab. Ia berlutut di depanku. Dengan tangan gemetar ia mengusap pelan pipiku. Aku meringis pelan karena rasa sakit. Gerakan kecil itu cukup membuat wajah Fajar berubah. Ia menarik tangannya. Di ujung jarinya ada sedikit darah yang menempel dari bibirku. Fajar memandangi darah itu beberapa detik. Kemudian ia berdiri. Perlahan. Sangat perlahan. Lalu menatap ibunya. "Bu." Suaranya rendah. "Tolong jelaskan." Bu Ratna mencoba tersenyum. "Ibu sudah bilang. Dia jatuh." Fajar menunjuk sapu kayu yang tergeletak di lantai. "Kalau jatuh, kenapa ada ini?" Bu Ratna terdiam. "Itu." Belum sempat kalimatnya selesai, terdengar suara dari luar rumah. "Permisi." Semua menoleh. Bu Sari berdiri di depan pintu. Wajahnya terlihat gugup. "Maaf saya masuk tanpa izin. Tapi saya sudah nggak sanggup diam." Bu Ratna langsung membentak. "Ini urusan keluarga kami." Bu Sari menarik napas panjang. "Saya tahu. Tapi saya mendengar semuanya. Sudah berbulan-bulan." Rumah kembali sunyi. Rina mulai pucat. Bu Ratna memotong cepat. "Dia bohong." Namun Bu Sari menggeleng. "Saya sering dengar Alia menangis. Saya pernah lihat Bu Ratna mendorong Alia sampai jatuh di halaman belakang. Saya juga pernah lihat Rina menampar Alia ketika Mas Fajar sedang bekerja." Wajah Fajar perlahan berubah. Ia menoleh kepadaku. "Alia, semua ini sudah berapa lama?" Aku menggigit bibir. Suaraku hampir hilang. "Hampir 2 tahun, Mas." Fajar membeku. 2 tahun. Aku mengangguk pelan. 2 tahun. Setiap Mas kerja. Mereka berubah. Fajar memegang kepalanya sendiri. Napasnya memburu. Ia seperti sedang mengingat sesuatu. Semua lebam yang pernah kulihat.
Semua alasan yang pernah kudengar. Semua senyum palsu yang selama ini dipercaya. Semuanya kini tersusun menjadi satu kenyataan yang menyakitkan. Ia menoleh perlahan ke arah ibunya. Tatapannya kali ini benar-benar berbeda. Apa benar? Ibu melakukan semua ini. Bu Ratna masih berusaha bertahan. Ibu cuma mendidik menantu. Dia terlalu manja. Plak. Suara tamparan keras menggema. Bukan kepada Alia. Bukan pula kepada Fajar. Melainkan Fajar menepis tangan ibunya yang hendak menunjuk wajahku. Cukup, Bu. Untuk pertama kalinya sejak dewasa, Fajar meninggikan suara kepada ibunya. Ruangan itu seketika membeku. Rina mundur beberapa langkah. Bu Ratna menatap anaknya dengan mata membelalak. Mungkin ia tidak pernah membayangkan anak yang selalu patuh kepadanya, kini berdiri di depan istrinya sebagai pelindung. Fajar kemudian berjalan ke arah koper yang sudah diisi pakaian-pakaianku. Ia melihat foto pernikahan kami yang kusut dan penuh bekas injakan. Tangannya bergetar saat memungut foto itu. Ia mengusap pelanoda sepatu di wajahku yang tercetak pada foto tersebut. Lalu ia menatap ibunya sekali lagi. Dengan suara yang tenang, namun jauh lebih menusuk daripada teriakan, ia berkata, "Yang keluar dari rumah ini bukan istriku." Ruangan itu mendadak sunyi. Kalimat Fajar masih menggantung di udara. Yang keluar dari rumah ini bukan istriku. Bu Ratna menatap anaknya tanpa berkedip. Apa kamu sadar sedang bicara sama siapa, Jar? Fajar mengangguk pelan. Sangat sadar. Ibu saya. Karena itu saya masih bicara baik-baik. Tapi kalau ibu terus menyakiti Alia, saya tidak akan diam lagi. Bu Ratna tertawa sinis. Kamu lebih percaya perempuan itu daripada ibu yang melahirkanmu. Fajar menatap ibunya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bukan soal percaya siapa. Saya melihat sendiri. Kalau saya datang 5 menit lebih lambat, saya bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi pada istri saya. Rina yang sejak tadi diam akhirnya maju. Kak Alia juga salah. Dia melawan ibu. Fajar langsung menoleh. Melawan? Iya. Dia membantah. Fajar menghela napas panjang. Lalu karena membantah, kalian merasa berhak memukulnya? Rina kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu dimulai, wajahnya benar-benar pucat. Bu Ratna masih berusaha mencari alasan. Ibu cuma ingin dia jadi menantu yang baik. Fajar menggeleng. Menantu yang baik tidak dibentuk dengan tamparan. Tidak dengan tendangan. Apalagi dengan fitnah. Mendengar kata fitnah, Bu Ratna langsung terdiam. Fajar mengambil amplop putih yang masih berada di atas meja. 5 juta yang katanya hilang. Mana buktinya Alia yang mengambil? Bu Ratna tidak menjawab. Fajar kemudian menoleh kepada Rina. Katanya ada bukti. Rina buru-buru mengambil ponselnya. Nih, Kak. Ada foto. Fajar menerima ponsel itu. Ia memperhatikan foto yang ditunjukkan Rina. Beberapa detik kemudian ia memperbesar gambar tersebut. Semakin lama dilihat, wajahnya justru semakin dingin. Aneh. Aneh apanya, Kak? Fajar menunjukkan layar ponsel itu. Katanya Alia mencuri. Tapi kenapa foto ini diambil dari balik lemari? Tepat saat Alia mengangkat dompet. Siapa yang sudah siap memotret dari posisi seperti itu? Rina langsung membeku. Kak itu. Jawab. Suara Fajar kali ini tegas. Bukan marah, tetapi penuh tekanan. Rina mulai gugup. Aku. Jawab, Rina. Air mata mulai mengalir di wajah Rina. Aku. Ibu yang nyuruh. Ruangan kembali sunyi. Bu Ratna langsung membentak. Rina. Namun semuanya sudah terlambat. Pengakuan itu keluar begitu saja. Fajar menoleh perlahan kepada ibunya. Ibu. Jadi semua ini memang jebakan. Bu Ratna masih mencoba menyangkal. Ibu cuma. Cukup. Kali ini Fajar memotong ucapan ibunya. Saya sudah terlalu lama menjadi anak yang tidak melihat. Saya percaya setiap ucapan ibu.
Saya mengira Alia baik-baik saja. Saya bahkan pernah berpikir dia terlalu sensitif. Fajar menoleh ke arahku. Tatapan penuh penyesalan itu membuat dadaku ikut sesak. Ia berjalan mendekat, lalu berlutut di depanku. Tangannya yang hangat menggenggam kedua tanganku yang dingin. Alia. Maaf. Hanya satu kata itu. Namun suaranya pecah. Air mata jatuh begitu saja dari kedua matanya. Aku gagal. Aku gagal jadi suami. Aku membiarkan kamu menghadapi semua ini sendirian. Aku menggeleng pelan. Bukan salah Mas. Salah. Fajar memotong ucapanku. Kalau aku lebih peka. Kalau aku lebih banyak mendengar. Kalau aku tidak selalu menganggap semuanya baik-baik saja. Kamu tidak akan hidup dalam ketakutan selama 2 tahun. Tangis yang selama ini kutahan akhirnya pecah. Aku tidak lagi mampu menahan semuanya. Aku menangis di pelukan suamiku. Bukan karena rasa sakit di tubuhku, tetapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar mempercayaiku. Di belakang kami, Bu Ratna menatap pemandangan itu dengan wajah yang sulit dijelaskan. Marah, kecewa, sekaligus tidak percaya. Namun yang lebih mengejutkan terjadi beberapa detik kemudian. Bel pintu kembali berbunyi. Tek, tek, tek. Semua menoleh. Seorang pria parubaya berdiri di depan rumah. Ia mengenakan seragam keamanan kompleks. Di belakangnya, ada 2 pengurus RT. Wajah mereka tampak serius. Ketua RT membuka suara pelan. Maaf mengganggu. Kami datang karena menerima laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Mendengar kalimat itu, wajah Bu Ratna langsung kehilangan warna. Wajah Bu Ratna langsung berubah pucat. Beliau mencoba tersenyum kaku. Pak RT, ini cuma salah paham. Ketua RT tidak langsung menjawab. Pandangannya tertuju kepadaku yang masih terduduk di lantai. Kemudian pada bibirku yang berdarah. Lalu ke lengan kiriku yang penuh lebam. Beliau menghela napas pelan. Kalau memang salah paham, kenapa kondisi Bu Alia seperti ini? Tidak ada yang menjawab. Rina menundukkan kepala. Tangannya gemetar. Petugas keamanan yang berdiri di belakang ketua RT ikut memperhatikan keadaan ruang tamu. Figura yang pecah. Pecahan kaca yang masih berserakan. Koper yang terbuka. Baju-bajuku yang berhamburan di lantai. Pemandangan itu sudah cukup menjelaskan bahwa baru saja terjadi sesuatu. Fajar membantu aku berdiri perlahan. Saat tubuhku hampir kehilangan keseimbangan, ia langsung menopangku. Pelan, Li. Aku mengangguk. Namun kakiku masih terasa lemas. Ketua RT kembali berbicara. Kami menerima laporan dari warga. Katanya sering terdengar suara tangisan dan teriakan dari rumah ini. Bu Ratna langsung menunjuk ke arahku. Itu karena dia cengeng. Saya cuma mendidik menantu. Fajar menoleh cepat. Ibu. Cukup. Nada suaranya tegas. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi pembenaran. Istri saya bukan anak kecil yang boleh dipukul sesuka hati. Bu Ratna menatap Fajar dengan mata berkaca-kaca. Jadi sekarang kamu melawan ibu sendiri. Fajar memejamkan mata sejenak. Ketika kembali membukanya, sorot matanya dipenuhi kesedihan. Bukan. Aku sedang menghentikan sesuatu yang seharusnya sudah berhenti sejak lama. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Bu Sari yang sejak tadi berdiri di dekat pintu akhirnya angkat bicara. Saya minta maaf karena baru berani bicara sekarang. Beliau menatapku penuh penyesalan. Selama ini saya dengar. Saya lihat. Tapi saya takut ikut campur. Air mataku kembali mengalir. Aku menggeleng pelan. Terima kasih, Bu. Kalau ibu tidak menelepon Mas Fajar, mungkin hari ini akan jadi lebih buruk. Bu Sari menutup mulutnya sambil menahan tangis. Beliau benar-benar tidak menyangka penderitaanku sudah berlangsung selama itu. Ketua RT kemudian berkata dengan tenang. Mas Fajar, kalau memang Bu Alia bersedia, kami bisa membantu membuat laporan resmi. Aku langsung menoleh kepada Fajar. Jujur, aku takut. Bukan takut pada prosesnya, tetapi takut keluarga kami benar-benar hancur. Fajar menggenggam tanganku lebih erat. Ia mengerti kegelisahanku tanpa aku perlu menjelaskan. Alia, aku tidak akan memaksamu.
Tapi mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa aman. Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. Iya, Mas. Aku sudah capek hidup dalam ketakutan. Kalimat itu membuat Fajar memejamkan mata. Ia seolah menahan rasa bersalah yang begitu besar. Kemudian ia berbalik menghadap ibunya. Bu, mulai hari ini Alia ikut saya. Ibu tidak akan tinggal serumah dengannya lagi. Bu Ratna membelalak. Kamu mau mengusir ibu? Fajar menggeleng. Rumah ini atas nama saya. Tapi saya tetap sudah menyiapkan tempat tinggal untuk ibu dan Rina. Saya akan tetap menanggung kebutuhan ibu. Karena ibu tetap ibu saya. Namun, saya tidak akan membiarkan istri saya hidup bersama orang yang menyiksanya. Ucapan itu membuat Bu Ratna terduduk lemas di kursi. Selama ini beliau yakin Fajar akan selalu memihaknya. Namun hari itu, keyakinan itu runtuh dalam hitungan menit. Rina perlahan menangis. Ia mendekati Fajar. Kak, aku minta maaf. Aku cuma ikut kata ibu. Fajar menatap adiknya cukup lama. Aku memaafkanmu. Tapi itu tidak menghapus apa yang sudah kamu lakukan pada Alia. Rina menundukkan kepala. Tangisnya semakin keras. Saat semua orang masih terdiam, ponsel Fajar bergetar. Sebuah pesan masuk. Ia membukanya perlahan. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah. Ia memperlihatkan layar ponselnya kepadaku. Itu adalah rekaman CCTV dari tetangga seberang rumah. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas. Beberapa hari sebelumnya, Bu Ratna sendiri yang mengambil uang dari dompetnya, lalu menyembunyikannya di dalam lemari kamar pribadinya. Semua tuduhan pencurian terhadapku ternyata memang sudah direncanakan sejak awal. Tanganku langsung gemetar saat melihat rekaman itu. Aku menatap layar ponsel Fajar tanpa berkedip. Di dalam rekaman terlihat Bu Ratna membuka dompetnya sendiri. Beliau mengeluarkan beberapa ikat uang, lalu berjalan menuju kamarnya. Beberapa menit kemudian beliau keluar lagi dengan dompet yang sudah tampak kosong. Tidak ada aku. Tidak ada siapapun selain dirinya. Fajar memutar rekaman itu sekali lagi. Kemudian sekali lagi. Setelah itu ia mematikan layar ponselnya. Ruangan terasa sangat sunyi. Bu Ratna yang sejak tadi masih berusaha membela diri akhirnya kehilangan semua kata. Tatapannya kosong. Bibirnya bergetar. Itu bukan. Namun kalimatnya tidak pernah selesai. Karena semua orang sudah melihat kenyataannya. Ketua RT menghela napas panjang. Bu Ratna, masalah ini sudah jauh lebih besar daripada sekadar konflik keluarga. Bu Ratna perlahan terduduk. Kedua tangannya menutupi wajah. Tangisnya pecah. Namun untuk pertama kalinya, tidak ada seorang pun yang langsung memeluk atau membelanya. Bukan karena semua orang membencinya, melainkan karena luka yang telah ia timbulkan terlalu dalam untuk ditutupi hanya dengan air mata. Rina ikut menangis. Ia berjalan menghampiriku, lalu berlutut di depanku. Kak Alia, aku benar-benar minta maaf. Aku iri. Aku takut Kak Fajar lebih sayang sama Kak daripada sama aku. Makanya aku selalu nurut sama ibu. Air matanya terus mengalir. Aku tahu itu bukan alasan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku memandang wajahnya cukup lama. Aku masih mengingat semua tamparan, semua hinaan, semua rambutku yang pernah ia tarik, semua malam yang kulewati sambil menangis. Luka itu tidak mungkin hilang dalam sehari. Aku menarik napas panjang. Aku bisa memaafkanmu. Tapi aku butuh waktu untuk kembali percaya. Rina menangis sambil mengangguk berkali-kali. Aku mengerti. Aku akan menerima apapun keputusan Kak. Fajar menggenggam tanganku. Tatapannya penuh haru. Ia tahu memaafkan bukan berarti melupakan. Dan memaafkan juga bukan berarti membiarkan seseorang mengulangi kesalahan yang sama. Ketua RT kemudian berpamitan setelah memastikan keadaanku cukup stabil. Sebelum pulang beliau berkata, kalau nanti membutuhkan pendampingan atau bantuan, jangan sungkan menghubungi kami. Fajar mengucapkan terima kasih. Bu Sari juga menghampiriku. Beliau memelukku erat. Kamu sudah tidak sendiri lagi.
Kalimat sederhana itu membuatku kembali menangis. Selama 2 tahun aku merasa tidak ada seorang pun yang melihat penderitaanku. Ternyata, masih ada orang-orang yang peduli. Mereka hanya tidak tahu harus memulai dari mana. Hari itu juga Fajar membawaku keluar dari rumah. Bukan karena aku diusir, melainkan karena ia ingin aku beristirahat di tempat yang benar-benar aman. Saat mobil mulai berjalan meninggalkan halaman, aku menoleh ke arah rumah yang selama ini menjadi saksi begitu banyak air mataku. Rumah itu masih sama. Dindingnya masih sama. Pintunya masih sama. Namun perasaanku sudah berbeda. Aku tidak lagi meninggalkannya sebagai seorang korban yang kalah. Aku pergi sebagai seseorang yang akhirnya berani keluar dari ketakutan. Di tengah perjalanan, Fajar menghentikan mobil di sebuah taman yang sepi. Ia menggenggam kedua tanganku. Alia, aku tidak bisa menghapus 2 tahun yang sudah kamu lalui. Tapi kalau kamu masih mau, izinkan aku menghabiskan sisa hidupku untuk menebus semuanya. Air mataku kembali jatuh. Aku tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan masa lalu yang menentukan rumah tangga kita, Mas. Tapi apa yang kita lakukan setelah mengetahui kebenarannya? Fajar memelukku erat. Pelukan itu tidak menghilangkan semua luka, namun cukup untuk membuatku percaya bahwa luka bisa sembuh jika berada di tempat yang tepat. Beberapa bulan kemudian, aku mulai kembali menjalani hidup dengan tenang. Aku mengikuti konseling untuk memulihkan trauma. Fajar selalu menemaniku di setiap sesi. Hubungan kami memang tidak langsung sempurna. Masih ada malam-malam ketika aku terbangun karena mimpi buruk. Masih ada saat-saat ketika suara keras membuatku refleks gemetar. Tetapi setiap kali itu terjadi, Fajar selalu ada. Bukan dengan janji, melainkan dengan tindakan. Sementara itu, Bu Ratna dan Rina menjalani kehidupan mereka di tempat tinggal yang telah disiapkan Fajar. Hubungan kami tidak langsung membaik. Kepercayaan membutuhkan waktu. Namun batas yang jelas akhirnya tercipta. Tidak ada lagi kekerasan. Tidak ada lagi penghinaan. Dan tidak ada lagi ruang bagi kebohongan. Kini jika aku melihat kembali perjalanan itu, aku sadar satu hal. Diam demi menjaga keluarga tidak selalu menyelamatkan keluarga. Kadang, keberanian mengungkapkan kebenaran justru menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan semuanya. Menurut kalian, apakah Fajar terlambat menyadari penderitaan istrinya? Atau justru ia telah melakukan hal yang benar begitu mengetahui kenyataan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.